Di sini saya akan menjelaskan regulasi hukum pajak di Indonesia. Yang pertama, pajak sebagaimana didefinisikan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yaitu kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dari pengertian ini, jelas nyatanya bahwa keberadaan pajak adalah sebuah kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam konstitusi negara sebagaimana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian, perihal kewajiban membayar pajak ini dikuatkan kembali dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Amandemen 4 pasal inilah yang menjadi dasar hukum bagi pungutan pajak untuk rakyat Indonesia, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berbicara jauh mengenai pajak, harus diketahui dasar dari regulasi adanya perpajakan di Indonesia. Undang-undang perpajakan ini diantaranya: yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP). Nomor 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan Undang-Undang UU PPH. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah UU PPN dan PPNBM. Undang-Undang Nomor 12 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan UU PBB. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai UU BM. Dalam keberjalanan proses penerapan hukumnya, regulasi dasar hukum pajak juga mengalami beberapa perubahan, yang mana perubahan yang terjadi tentunya disesuaikan dan disempurnakan untuk memperoleh regulasi pajak yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan pemasukan negara untuk dipergunakan nantinya. Materi yang selanjutnya adalah mengenai fungsi dari pajak itu sendiri. Fungsi yang pertama dari pajak adalah fungsi penerimaan. Menurut teori ini, pajak dipungut karena ditunjukkan untuk kepentingan rakyat. Jika menginginkan tingkat perlindungan yang diberikan semakin besar, maka rakyat diharuskan untuk membayar pajak dalam nominal yang lebih besar. Dalam konteks fungsi ini, pajak ditunjukkan sebagai sumber dana yang digunakan dalam hal belanja operasional pemerintah. Yang kedua adalah fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak berfungsi sebagai media bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan tersebut dibuat guna mengatur stabilitas ekonomi. Sebagai contoh, PPNBM yang dikenakan untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi retribusi pendapatan. Dalam fungsi ini, pajak yang dipungut oleh negara kemudian dijadikan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran umum dan kesejahteraan nasional. Pembiayaan tersebut pada akhirnya bermuara pada terbukanya kesempatan kerja berbagai profesi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Fungsi yang keempat adalah fungsi demokrasi. Dalam fungsi ini, pajak dikaitkan dengan wujud sistem gotong royong. Sistem gotong royong yang dimaksud adalah harmonisasi hubungan antara pemerintah selaku pelayan masyarakat dan penerima pajak dengan masyarakat selaku pihak pembayar pajak. Materi yang selanjutnya adalah dasar keadilan terhadap pembagian beban pajak. Yang pertama adalah teori masyarakat umum. Pada teori ini disebutkan bahwa pajak diambil dari sebagian rakyat yang memenuhi kualifikasi untuk membayarkan pajak. Kemudian, dana hasil pajak tersebut disalurkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua adalah teori dividen. Pada teori ini disebutkan bahwa antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara adalah dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Teori ini menggunakan perumpamaan bahwa pajak itu sejatinya
adalah harta milik negara yang berada dalam kepemilikan penduduk. Selanjutnya adalah teori daya pikul. Teori ini berlandaskan bahwa setiap orang harus dikenakan pajak secara sama beratnya. Yang dimaksud di sini adalah pajak harus dibayar senilai dengan daya pikul seseorang, yang dinilai dari jumlah penghasilan serta dikurangi dari jumlah tanggungan pengeluaran yang dikeluarkan. Akan menjelaskan peran pajak terhadap implementasi asas bonum publikum di Indonesia. Pajak sendiri memiliki peran krusial dalam sumber penerimaan nasional. Fakta bahwa sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari penerimaan pajak selaras dengan struktur anggaran APBN yang menunjukkan bahwa sekitar 70% penerimaan negara berasal dari pajak itu sendiri. Ini menjadi kontribusi nyata bahwa pajak memang sangat berperan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak sendiri terhadap implementasi asas bonum publikum di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya hal. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan dengan berbagai fasilitasnya untuk mendukung pusat perindustrian di Indonesia. Dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur, hal ini akan mendorong perekonomian di Indonesia sehingga tingkat dan taraf hidup masyarakat nantinya akan meningkat. Karena pembangunan merupakan unsur yang penting untuk mewujudkan kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian mengenai hakikat utama dari pajak itu sendiri, yaitu adalah sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga dalam kaitannya dengan hal ini, negara perlu mewujudkan adanya keadilan yang sifatnya distributif. Yang dimaksud dengan keadilan distributif di sini adalah keyakinan bahwa pajak merupakan sarana berbagi dari masyarakat yang memiliki dana lebih kepada masyarakat lain yang membutuhkan melalui tangan pemerintah. Keadilan berbagi ini diwujudkan dalam bentuk rasa taat atau patuh rakyat dalam membayar pajak, menumbuhkan rasa kesadaran bahwa utamanya pajak akan digunakan untuk pemenuhan asas bonum publikum sebagai salah satu cara menimbulkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi asas bonum publikum di Indonesia. Yang pertama di bidang pendidikan, sebagaimana yang sudah ditampilkan pada tabel di samping, menunjukkan bahwa rancangan APBN yang diajukan pada tahun 2021, di mana angka 20% atau setara dengan 550 triliun rupiah merupakan milik sektor pendidikan. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai budgeter, yaitu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Selanjutnya yaitu pada bidang pertahanan dan keamanan. Pada tahun 2020 sebesar 10,86 triliun rupiah dianggarkan untuk merawat alutsista serta menambahkan kekuatan peralatan tempur. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa pajak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan aspek ketahanan nasional negara kita. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan bentuk sumbangan wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa dan dilandasi oleh regulasi hukum. Bentuk timbal balik dari pembayaran pajak tidak dapat secara langsung dirasakan oleh setiap individu. Akan tetapi nantinya akan disalurkan guna kepentingan warga berupa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau disebut dengan istilah bonum publikum. Realisasi pajak terhadap implementasi asas bonum publikum dapat dilihat dari banyak hal. Misalnya dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan dengan segala fasilitasnya, bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Dengan kehadiran pajak ini diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan dan membantu kalangan yang tidak mampu secara materi. Tidak hanya itu, kehadiran pajak juga dibutuhkan sebagai penyelesaian masalah akan terbatasnya dana pembangunan pemerintah.